Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada dan kapanpun waktu kalian nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sarif Nugroho dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2020. Perkenalkan, nama saya Dwi Awalia Ramdona. Saya Nidia Nurfadiza dengan NIM 11000120130130646. Nama saya adalah Fikri Andrian Putra. Nama saya Decilata Janata dengan NIM 11000120130130648. Sebelum memasuki penjelasan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Muljanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menakuti orang-orang yang ingin melakukan tindak kejahatan, lalu yang kedua adalah untuk memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan tindak kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermanfaat di masyarakat. Sejarah hukum pidana di Indonesia mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan zaman sebelum penjajahan, yang kedua adalah tahapan zaman kolonial Belanda, yang ketiga adalah zaman kependudukan Jepang, dan yang terakhir yang keempat adalah tahapan zaman Republik. Salah satu data yang menguatkan bahwa di Nusantara telah berlaku norma pidana adat adalah terdapatnya Kitab Kuntara Adat Lampung. Kitab ini merupakan kitab yang berada di kalangan masyarakat Lampung yang terdiri dari norma pidana adat yang berlaku di sana dan juga berisikan tentang aturan keperdataan dan kepidanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KUHP pada zaman kolonial Belanda. Jikalau kita tarik sejarahnya, hal tersebut dimulai pada tahun 1596 ketika Belanda dan tata hukumnya masuk ke Indonesia. Lalu terjadi dualisme hukum antara hukum Belanda kuno dan juga hukum adat yang sudah dianut oleh masyarakat. Lalu pada tahun 1609, VOC diberikan wewenang untuk membuat peraturan baru. Begitu juga dengan 17 penguasa di negeri Belanda. Hal tersebut dikarenakan hukum Belanda kuno dirasa sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Nusantara. Dua peraturan yang dibuat oleh VOC dan 17 penguasa disebut dengan nama plakat. Plakat tersebut kemudian dihimpun dengan nama Statuta Van Batavia pada tahun 1650, kemudian diperbarui dengan nama Statuten Van Batavia pada tahun 1766 yang sudah mencakup hukum privat dan hukum pidana. Dalam hukum privat itu sendiri berlaku sampai 1848 sampai berlakunya kodifikasi hukum privat bagi orang Eropa. Sedangkan untuk peraturan pidana berlaku hingga diberlakukannya Wetboek van Strafrecht for the European pada tahun 1866 bagi orang Eropa dan bagi bangsa Indonesia asli serta Timur Asing berlaku sampai diberlakukannya Wetboek van Strafrecht 1872 pada tanggal 1 Januari 1873. Lalu pada tahun 1881 pemerintah Belanda mengadakan kodifikasi hukum pidana yang baru dikarenakan untuk mencegah adanya dualisme hukum. Kodifikasi baru ini dinamakan dengan Wetboek van Strafrecht 1881 dan diberlakukan mulai 1 September 1886. Lalu diadakan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yaitu pada tanggal 15 Oktober 1915 sehingga terbentuklah KUHP untuk wilayah jajahan Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indië 1915 yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari Wetboek van Strafrecht 1881. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1917 berdasarkan firman Raja Belanda, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indië 1915 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah KUHP pada zaman pendudukan Jepang. Jepang memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 setelah mengalahkan pasukan sekutu, yaitu Belanda. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika aturan hukum pidana di Indonesia. Selama pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang tidak pernah mencabut berlakunya Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indië 1915, sehingga menyebabkan hukum pidana di Indonesia memiliki dua aturan. Yang pertama, aturan pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang, dan yang kedua, aturan pidana peninggalan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indië 1915. Hal ini menjelaskan bahwa selama Jepang berkuasa di Indonesia, kembali berlakunya dualisme hukum pidana.
Mari kita memasuki tahapan zaman Republik. Tahapan zaman Republik Bangsa Indonesia baru keluar dari cengkeraman penjajah dan mencapai kemerdekaannya pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sejak dibacakannya naskah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh Wakil Bangsa Indonesia yaitu Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945 diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam tertib hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 WVSNI tetap diberlakukan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama Wetboek van Staatsvervoer Nederlands Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht dan dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Februari 1946 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 9 tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia, yang isinya mencakup berikut. Yang pertama, mencabut berlakunya semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang, mencabut semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi Lanterata Hindia Belanda. Yang ketiga, peraturan-peraturan hukum pidana yang masih tetap dan terus berlaku di Republik Indonesia adalah peraturan hukum pidana. Pada tahun 1810, Kode Penal mulai diberlakukan di Perancis. Kemudian, pada tahun 1811, Kode Penal diberlakukan di Belanda. 56 tahun setelahnya, tepatnya pada 1867, WVS untuk kaum Eropa mulai berlaku di Hindia Belanda. 6 tahun setelahnya, pada 1873, WVS untuk kaum pribumi mulai berlaku di Hindia Belanda. Pada tahun 1881, WVS di Belanda. 5 tahun kemudian, pada tahun 1886, WVS Nederlands Indie mulai diberlakukan di Belanda. 29 tahun kemudian, tepatnya pada 1915, WVS Nederlands Indie mulai disahkan untuk Hindia Belanda. Pada tahun 1918, WVS Nederlands Indie diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga 28 tahun kemudian, tepatnya pada 1946, WVS Nederlands Indie disebut sebagai KUHP Indonesia.